Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube saya, Vivi. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi sedikit ilmu tentang bagaimana cara menjalankan maktabah syamilah dan mengetahui apa saja sih fungsi-fungsi yang ada pada maktabah syamilah. Nah, perlu diketahui, maktabah syamilah sendiri adalah salah satu software komputer yang memuat berbagai kitab-kitab kajian keislaman, yang mana aplikasi ini berfungsi sebagai perpustakaan digital. Jadi kita dapat mencari kitab-kitab melalui komputer, laptop, kemudian aplikasi ini dapat kita download melalui web www.syamilah.bs atau kita bisa mencarinya langsung melalui Google maupun di Mozilla. Langsung saja, sebelum saya mau menjelaskan mengenai maktabah syamilah ini, apa saja yang ada pada maktabah syamilah, sebelumnya kita harus menginstal terlebih dahulu maktabah syamilahnya. Kemudian setelah terinstall seperti ini, maka kita tinggal buka aplikasi tersebut. Membukanya pun sama seperti membuka aplikasi pada umumnya. Setelah dibuka, maka akan muncul tampilan seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kemudian maktabah syamilah pada versi ini adalah versi yang terbaru, yang mana turbal-turbalnya banyak perubahan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai apa saja sih toolbar-toolbar yang ada pada aplikasi syamilah ini. Yang pertama yaitu ada ikhtiyaru kitabin, atau bisa kita artikan daftar kitab-kitab yang ada di syamilah. Contoh saja, saya akan membukanya, maka akan muncul tampilan seperti ini. Pada bagian atas ini ada 3 pilihan. Yang pertama yaitu majmu'ah atau berurutan, atau bisa dikatakan daftar kitab-kitab yang berurutan. Kemudian yang kedua ada tasfiyah, yang artinya itu kita bisa mencari kitab-kitab dari huruf abjadnya. Misal kita mencari huruf alif, maka akan muncul seperti ini. Nah, saya akan coba membuka salah satu tafsir dari tafsir Imam Syafi'i. Perlu kita ketahui ya, bahwa dalam maktabah syamilah ini banyak sekali kitab-kitab dalam berbagai bidang, misalnya tafsir, ulumul Quran, fikih, tasawuf, hadis, dan lain-lain. Di sini ada, saya mengambil contohnya tafsir yang dikarang oleh itu Imam Syafi'i. Di sini ada surat-suratnya, surat Al-Fatihah dan lain-lain. Kemudian yang kedua, toolbar yang kedua yaitu Aruzul Kamil lil Kitab. Fungsinya apabila kita ingin melakukan pencarian dari Al-Quran serta tafsirannya. Misal saya membuka, nah sebelumnya kita harus membuka dulu ini toolbar yang ada gambarnya seperti Al-Quran. Ini
namanya Al-Qur'anul Karim wa Tafsir. Kita buka dulu. Nah, maka akan muncul seperti ini. Kemudian saya ingin mencari tafsirannya dari tafsir Ibnu Abi Zamanin. Seperti ini. Di sini Ibnu Zamanin dalam tafsirnya itu menerjemahkan surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, dan lain-lain. Nah, ini 1, 2, 3 ini adalah indeks ayatnya, yang ini indeks surahnya. Kemudian untuk toolbar yang ketiga yaitu idhar atau ikhfa usyajarah, yaitu membuka atau menutup indeks atau daftar isi dari kitab yang telah kita buka. Contohnya saya klik ya, maka akan muncul tampilan seperti ini. Indeks atau daftar isinya tadi itu tertutup. Saya mau klik lagi. Nah, indeksnya ini terbuka, membuka ya. Kemudian fungsi toolbar yang keempat adalah ijharu au akhfa'ut thariq, yaitu membuka atau menutup kolom komentar. Di sini kita bisa mengomentari dari kitab-kitab yang telah kita buka. Nah, contohnya saya akan mengklik ini. Di sini akan muncul kolom komentar. Di sini kita bisa mengomentari seperti ini, mau komentari apa gitu. Kita bisa hapus juga. Kemudian kalau ingin menutupnya juga bisa, apabila kita tidak ingin mengomentari, tinggal klik aja ini. Nah, maka kolom komentarnya akan tertutup seperti itu. Kemudian fungsi toolbar yang selanjutnya, toolbar ke-5 dan ke-6 ini yaitu kolom pencarian kata dari kitab yang kita buka atau membuka kitab secara langsung. Contohnya saya kemudian saya mencari huruf H. Lalu saya klik tombol pencarian. Nah, maka huruf atau kata yang ada hurufnya H itu akan muncul dan berwarna merah seperti ini. Kemudian toolbar yang selanjutnya atau yang ke-6 yaitu Bahthu fi Al-Qur'anul Karim. Nah, yaitu fungsinya untuk mencari kata atau lafaz dalam Al-Quran. Contoh saja saya klik seperti ini dan saya akan mencari kata Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian saya klik, maka akan muncul tampilan seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti ini. Kemudian di sini disebutkan bahwa dalam Al-Quran surat Al-Fatihah itu ada satu ayat yang lafaz Bismillahirrahmanirrahim seperti itu. Kemudian selanjutnya toolbar yang ke-7 yaitu Bahthun. Nah, di sini ialah tempat pencarian, hampir sama seperti toolbar yang sebelumnya. Di sini kita bisa mencari kata ayat Al-Quran maupun hadisnya. Kemudian selanjutnya toolbar yang ke-8 yaitu untuk melihat pencarian kita yang terakhir. Tadi saya mencari pencarian Bismillahirrahmanirrahim, maka akan muncul di sini.
toolbar yang selanjutnya atau yang ke-9, yaitu untuk mencari daftar pencarian kita yang telah tersimpan. Misalnya tadi saya setelah membuka surat Al-Fatihah, saya ingin menyimpannya, kemudian maka akan tersimpan di sini. Jadi saya tidak menyimpannya, jadi tidak tersimpan di sini. Kemudian yang selanjutnya ada toolbar yang namanya awala, yaitu untuk membuka awal dari kitab yang kita buka. Misalnya saya membuka tafsiran Ibnu Abi Zamanin, tafsir Ibnu Zamanin ini. Kemudian saya mencari contohnya surat An-Nisa, lalu saya klik yang awala, maka ia akan kembali pada halaman awal. Kemudian saya nyoba ayat 5 seperti ini. Nah, tombol paling ini sebelumnya ini menjelaskan ayat yang sebelumnya, ayat keempat ya. Kalau yang ini ayat sesudahnya, ayat kelima. Kalau yang tombol yang ini adalah paling akhir. Ini An-Nisa, ayat yang terakhir. Kemudian toolbar ini ada Al-Quranul Karim yang tadi ya. Kemudian yang selanjutnya ada toolbar yang namanya tahrij, yaitu untuk mentahrij sebuah hadis. Nah, perlu diketahui ketiga toolbar ini hanya bisa digunakan untuk kitab-kitab yang resmi saja. Sedangkan dalam aplikasi Maktabah Syamilah ini masih banyak sekali kitab-kitab yang belum resmi, jadi belum bisa digunakan. Kemudian toolbar yang selanjutnya adalah tarjumah, yaitu fungsinya untuk membuka panel profil atau biografi dari perawinya. Nah, akan muncul seperti ini. Muncul seperti ini. Kemudian toolbar yang selanjutnya yaitu untuk mengimpor Maktabah Syamilah ke dalam bentuk file PDF ataupun Word. Nah, tampilannya seperti ini. Selanjutnya ada toolbar untuk menulis tahrir atau koleksi sebuah kitab. Di sini kita bisa menambahkan atau mengurangi atau menghapus tulisan atau teksnya. Nah, di sini kita bisa mengurangi atau menambahkan teks atau tulisannya. Ini adalah salah satu kelemahan dari Maktabah Syamilah ya. Kemudian toolbar yang selanjutnya yaitu digunakan untuk mengatur konten Maktabah Syamilah. Tampilannya seperti ini. Di sini kita bisa mengatur susunan dan pengaturan biografi pengarang kitabnya dan lain-lain.
pada toolbar ini digunakan untuk mengakses data penulis atau penulis kitab ya. Kemudian toolbar yang selanjutnya ini digunakan untuk mengcopy dan ini digunakan untuk paste. Saya akan membuka kitab. Di sini saya klik Ar-Rahmanir-Rahim. Kemudian saya salin. Setelah saya copy, kemudian saya akan paste. Nah, kan muncul tampilan seperti ini. Tadi saya copy Ar-Rahmanir-Rahim, maka akan munculnya di sini seperti ini. Kemudian untuk toolbar yang selanjutnya ini digunakan untuk mengekspor kitab atau mengeluarkan kitab dari aplikasi Maktabah Syamilah ke dalam file kita dalam bentuk PDF maupun Word. Nah, akan munculnya seperti ini. Kemudian fungsi toolbar yang selanjutnya ini adalah kartu pustaka. Ini digunakan untuk menampilkan daftar kitab yang telah kita pilih. Kemudian toolbar yang selanjutnya yaitu pengaturan dari Maktabah Syamilah sendiri. Ini digunakan untuk memilih warna atau jenis tulisan, dan di sini kita bisa memilih sesuai keinginan kita. Di sini kita bisa pilih warna tulisannya sesuai yang kita inginkan. Kemudian toolbar yang terakhir di sini digunakan untuk mengupdate Maktabah Syamilah atau koleksi dari Maktabah Syamilah di sini. Nah, itu sedikit pemaparan mengenai apa saja sih toolbar-toolbar yang ada pada Maktabah Syamilah serta fungsinya. Meskipun sedikit ilmu yang bisa saya sampaikan, apabila ada salah kata, masih kurang pahaman atau apa, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.